Halo sahabat Ragam, kembali di Ragam Imajinasi. Tekan tombol subscribe sebelum masuk ke pembahasan. Dikutip dari berita1.com, Polri menyatakan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J tewas dalam insiden tembak-menembak dengan sesama polisi pada Jumat sore 8 Juli 2022. Lokasi di rumah dinas Kadif Propam Polri di Jalan Duren 3 nomor 46 Jakarta Selatan. Keluarga korban di Desa Sukamakmur, Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi bak disambar geledek di siang bolong mendengar kabar kematian Yosua. Selama ini korban sehat walafiat, bahkan pada hari kematiannya Yosua sempat melakukan video call dengan kekasihnya Vera Simanjuntak. Keluarga begitu penasaran ketika jenazah Bintara berumur 28 tahun ini sampai di kampung halamannya pada Sabtu 9 Juli 2022. Orang tua korban Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak memaksa untuk melihat jasad anaknya meski sempat dicegah oleh polisi dari Jakarta yang mengantarkan jenazah korban. Tidak hanya membuka peti mati, pihak keluarga akhirnya juga bisa membuka seragam Yosua. Mereka melihat sejumlah kejanggalan pada tubuh korban. Hari itu, sehari setelah kejadian, belum ada media massa yang mencium adanya kasus besar. Polri belum menyampaikan keterangan meski nyawa anggotanya telah melayang di rumah dinas seorang jenderal. Di sisi lain, kerabat korban ternyata merekam proses pemulangan serta serah terima jenazah. Rekaman video maupun foto yang menggambarkan rasa penasaran keluarga itu pun diunggah di media sosial, termasuk luka yang ada pada jenazah Yosua. Kabar kematian Yosua pun merebak. Sejumlah jurnalis di Jambi mengaku mendapatkan pesan berantai, tetapi kesulitan mendapatkan konfirmasi dari pejabat berwenang. Yosua dimakamkan di kampung halamannya pada Senin 11 Juli 2022. Tanpa upacara kedinasan, pada hari yang sama Polri memberikan keterangan kepada pers melalui Karopenmas Diphumas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan. Pertanyaan paling mengemuka ketika itu adalah mengapa kasus tersebut baru diungkapkan 3 hari setelah kejadian. Polisi beralasan sedang melakukan penelusuran. Kapolres Jakarta Selatan ketika itu, Kombes Pol Budi Herdi Susianto, juga memberikan keterangan pers lebih detail mengenai kronologi kejadian Brigadir Yosua. Brigadir Yosua tersebut memasuki kamar mandi istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Yosua melakukan pelecehan serta menodongkan pistol, sehingga Putri berteriak. Yosua panik dan keluar dari kamar. Salah satu ajudan Verdi Sambo yang ada di lantai atas, Barada Richard Eliezer, bertanya kepada Yosua apa yang terjadi. Pertanyaan itu dijawab dengan tembakan. Pers tidak menelan mentah-mentah pernyataan tersebut. Kejanggalan dari keterangan resmi itu terus dikejar untuk mendapatkan titik terang. Di antaranya dengan mengecek ke keluarga Yosua yang berada di Jambi. Kejanggalan dari kronologi di Duren 3 terdapat setidaknya ada 3 kejanggalan. Pertama, Brigadir J disebut-sebut piawai dalam menembak. Namun dalam insiden itu, dari 7 peluru yang dimilikinya, tak ada satupun yang mengenai sasaran. Justru ia sendiri yang terkena tembakan. Sedangkan Barada Eliezer yang menggunakan pistol Glock melepaskan 5 tembakan dan semuanya tepat sasaran. Kamera pengawas atau closed circuit television atau CCTV di rumah Verdi Sambo rusak sejak 2 minggu sebelumnya, sehingga tidak bisa merekam peristiwa polisi tembak polisi. Dan ketiga, keberadaan Verdi Sambo saat kejadian menjadi tanda tanya. Keluarga korban di Jambi mencatat lebih banyak kejanggalan yang di kemudian hari nyaring disuarakan oleh kuasa hukum Yosua. Keluarga mempertanyakan alasan handphone Yosua tidak diserahkan dan luka-luka yang bukan akibat tembakan pada tubuh korban. Yosua diduga dianiaya sebelum ditembak. Setelah kronologi kejadian dibeberkan oleh Kombes Pol Budi Herdi Susianto Selasa 12 Juli 2022 siang. Malam harinya Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo angkat bicara. Kapolri membentuk tim khusus untuk merespon keingintahuan publik dan juga permintaan Presiden Jokowi agar kasus ini diproses tuntas. 10 hari setelah kematian korban, kuasa hukum keluarga Yosua, di antaranya Kamarudin Simanjuntak dan Johnson Panjaitan, melaporkan terbunuhnya Yosua sebagai pembunuhan
berencana. Penyelidikan dan penyidikan akhirnya membuahkan hasil. Pada 9 Agustus 2022, tim Sus Mabes Polri menetapkan 5 tersangka pembunuhan berencana. Mereka adalah Ferdy Sambo, Barada Eliezer, Bribka Rizky Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Putri Chandrawati. Sebelumnya pada 6 Agustus 2022, Barada Eliezer menuangkan pengakuannya secara tertulis. Sikap Barada Eliezer inilah yang diduga kuat membuat Ferdy Sambo mengakui apa yang sebenarnya terjadi. Setelah itu, Kapolri mengumumkan sendiri penonaktifan Irjen Pol Ferdy Sambo. Polda Metro Jaya mengambil alih kasus ini. Selain kasus pembunuhan, Ferdy Sambo juga ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus obstruction of justice atau menghalangi penyidikan karena merusak atau menghilangkan barang bukti. Pada kasus obstruction of justice, Ferdy Sambo ditetapkan sebagai tersangka. Ferdy Sambo akhirnya dipecat dari Polri pada 26 Agustus 2022. Karir cemerlang yang dibangun sejak lebih dari 25 tahun telah pupus. Ia harus rela melepas 2 bintang yang sempat tersemat di bahunya. Sekitar 1 bulan kemudian, tepatnya pada 28 September 2022, Kejaksaan Agung menyatakan berkas perkara Irjen Ferdy Sambo dan tersangka lainnya dalam kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J maupun obstruction of justice telah lengkap. Kasus tersebut disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sambo, mantan Kadif Propam Polri itu dijerat pasal 340 Cyber, pasal 338 Jungto, pasal 55 dan pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Ancaman pidananya maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup atau penjara maksimal 20 tahun. Sedangkan tersangka lainnya, Richard Eliezer, hukuman penjara 12 tahun. Putri Chandrawati, hukuman penjara 8 tahun. Ricky Rizal, hukuman penjara 8 tahun. Dan Kuat Ma'ruf, hukuman penjara 8 tahun. Dan itulah tadi mengenai awal terungkapnya kasus pembunuhan Yosua Huta Barat. Jangan lupa untuk di-subscribe. Sampai jumpa di video-video berikut.